Mau kemana? Mau masuk? Ini udah jam berapa? Kamu baru mau masuk? Aku yang punya perusahaan ini. Nama aku Putri. Puas. Bu Putri. Kenapa mau minta maaf? Telat? Kalau berkas tanda tangan kontrak dengan perusahaan lain sudah aku bakar. Dan file-file penting perusahaan sudah aku hapus. Fit, kamu gila ya, Fit? Bukannya berkas itu ada di kamu ya? Terus kamu kenapa bisa ada di orang? Bukannya ada di mobilnya. Aku emang gila, Put. Udah merasa menang. Iya. Kalian pikir berkas yang kalian bakar itu berkas penting dari perusahaan ini? Mulai semalam ya Pak Bayu tanya terus tentang perjodohan ini. Aku curiga nih, jangan-jangan lo dipanggil ke sini untuk ngomongin masalah itu lagi. Padahal ya, kalau aku di posisi Pak Bayu, aku gak bakal mikir dua kali untuk menerima perjodohan ini. Siapa sih yang bisa nolak dijodohkan dengan anak bos pimpinan perusahaan? Tapi ya ini kan juga bos perusahaan, pastinya juga dia bakal milih-milih. Assalamualaikum. Rif, sorry aku agak sedikit telat soalnya barusan masih macet di jalan. Ini jangan-jangan ngomongin perjodohan lagi. Seperti tadi malam Pak Bayu terus-terusan nanya. Dan saya yakin kalau kali ini juga pasti nanyain hal itu lagi. Gini ya Rif, masalah perjodohan ini bukan main-main. Aku dengar kabar juga ya. Kalau misalkan anak dari bos kamu itu, ya, dia itu pilih-pilih sama cowok, yang pertama. Dan yang kedua, dia itu suka marah-marah juga sama cowok. Gimana caranya aku buat deketin dia? Yang terakhir ya Rif, aku yakin dia itu anak orang kaya kan. Pasti dia itu nggak bakalan mau sama laki-laki yang nggak setara sama dia. Kalau misalkan aku ini orang nggak punya, dia pasti nggak bakalan mau sama aku. Ya mungkin karena dia tahu aja kalau misalkan dia mau dijodohin dengan anaknya Pak Surya. Aku Gini ya kalau hal-hal negatif Pak Bayu itu terima dari orang hanya rumor, ya jangan dipercaya. Namanya rumor, apalagi hal negatif ya pastinya ada orang yang sirik atau orang yang nggak suka, entah itu sama Pak Bayu atau sama orang yang dijodohkan Pak Bayu. Ya pastinya orang itu juga nggak bakalan ngomongin yang baik-baik. Tapi yang sejauh saya tahu, ya kalau anak bos saya itu orangnya mandiri banget. Dan kalau masalah pilih-pilih, ya namanya juga wanita. Pasti juga dia bakal milih orang yang emang serak sama hatinya. Dan kalau sama dompetnya juga kan. Masalah seperti apa yang Pak Bayu katakan barusan, saya rasa enggak sih Pak. Soalnya dengan semua karyawan yang ada di perusahaan, entah itu karyawan biasa mau karyawan yang tingkatannya paling rendah, dia itu asik-asik aja deh Pak. Nggak pernah mendiskriminasikan karyawan tersebut. Tapi gini ya Rif, akan cuman denger info aja. Ya aku bakalan buktikan semuanya. Lagian ya, aku juga belum pernah ketemu. Ya ketemu aja cuman sekilas dan aku udah lupa banget sama wajahnya. Dan aku juga nggak pernah pas ketemu papasan, tahu jelas wajahnya, sikapnya, semuanya. Aku belum pernah. Ya udah. Kemudian Pak Bayu kalau ke kantor selalu ngutus asistennya, makanya datang sendiri biar tahu Pak siapa yang dijodohkan, seperti apa yang dijodohkan. Soalnya aku males aja Rif. Ya bukan aku nggak mau ya, aku juga menghormati Pak Heri sebagai sahabat dari orang tua aku. Ya aku tahu mereka orang berada, sama kayak orang tua aku. Cuman kamu tahu kan, Rif, aku bangun perusahaan bukan dari hasil turunan orang tua aku. Dari perusahaan orang tua aku nggak pernah sentuh sampai detik ini. Meskipun aku diminta dan
perusahaan itu diwariskan sama aku. Aku bangun perusahaan aku sendiri dari hasil kerja keras aku sendiri. Ya tentunya adalah bantuan dari orang tua berupa doa, masukan, saran. Tapi aku nggak pernah minta modal ya. Beda nih sama anak bos kamu, kayaknya semua perusahaannya, dia kan anak tunggal nih, bakalan diwariskan ke dia, pasti dia bakalan pilih-pilih banget, Ya, yakin. asal Mas Bayu tahu aja ya. Anak bos saya itu masuk di perusahaan itu melalui, maksud saya jadi staf biasa kok, nggak langsung tiba-tiba dia itu jadi seorang manajer atau direktur. Dia itu malah mau jadi staf biasa karena dia itu ya pengen tahu seluk-beluk perusahaan dari hal yang paling kecil, sehingga dia itu ya nanti bisa handle perusahaan dan semua perusahaan yang punya orang tuanya. Berarti kalau dari yang kamu sampaikan, dia nggak sesuai dong apa yang diomongin sama orang-orang. Ya karena saya tahu sendiri gimana orangnya dan seperti apa kepribadiannya saya tahu. Ya udah, gini aja deh. Aku bakalan datang ke kantor kamu hari ini juga. Aku bakalan buktikan omongan kamu itu. Oh boleh. Tapi saya nggak bisa nganterin Bayu, soalnya saya masih ada sesuatu yang harus saya selesaikan di luar. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti tapi kamu balik juga kan? Ya pastinya. Ya kalau bisa kamu harus standby di sana dulu. Ya nanti kalau usaha saya selesai, saya langsung ke sana. Ya udah. Udah saya tinggal dulu Pak. Makasih Arif. Oke. Aku bakalan buktikan omongan Arif. Kayaknya aku lagi kepikiran sesuatu deh. Aku harus melakukan cara apa lagi buat mendapatkan Putri. Padahal segala cara udah aku lakukan, tapi semuanya belum berhasil. Kayaknya aku harus minta tolong sama seseorang supaya rencana yang bakal aku lakukan berhasil. Susah banget mendapatkan Putri. Fit, kamu ngapain di sini? Aku lagi sumpah. Kenapa lagi? Ya pasti kamu tahu sendiri lah, Win. Selama ini aku udah menjalankan rencana aku untuk mendapatkan Putri. Tapi Putri tidak pernah ngerespon yang aku lakukan. Ya, aku ngerti juga sih yang kamu rasain. Tapi menurut aku, kamu tuh kayaknya udah cukup deh, Fit. Karena itu juga hal memalukan. Kamu udah gak diterima, tapi kamu kayak orang gak punya harga diri. Masih mau banget orang itu menerima kamu. Jelas-jelas dia udah gak bisa nerima kamu, ya kan? Maksud kamu aku harus berhenti ngejar-ngejar Putri? Hah? Win, itu bukan solusi yang baik, tau nggak? Ya, aku harus tetap mempertahankan perasaan aku sama Putri. Apapun caranya, Win. Aku ada ide. Ini nih. Ini yang aku suka dari kamu. Emang kamu punya ide apa? Gini, kamu kan gak bisa dapetin Putri ya? Kayaknya itu cukup mustahil deh. Aku pengen kamu masih bisa dapetin salah satu apa yang Putri punya. Maksud kamu? Kamu bisa bikin bangkrut perusahaan ini sekalian. Kamu kan punya berkas penting. Tapi Win, kalau misalkan perusahaan ini bangkrut, ya tentunya perusahaan ini bakal tutup dan aku gak bisa deketin Putri lagi. Ya udah, kamu nggak bisa dapetin Putri. Minimal kamu dapat perusahaannya, ya kan? Iya juga sih. Kalau misalkan aku gak bisa mendapatkan Putri, setidaknya aku bisa menguasai uang perusahaan. Pilihan nih, gitu dong. Baru Dan- sekarang nih aku ngomong sama kamu, masuk ke Dan kepala kebetulan banget berkas-berkas penting termasuk tanda tangan kontrak dengan perusahaan lain itu
Berkasnya ada aja. Iya Kang, ya udah kamu tinggal bakar aja. Bener banget tuh. Mereka punya niat buruk. Sebelum laki-laki itu ke mobil itu, mending aku duluin aja kali ya. Aku harus selamatin nih masalah perusahaan ini. Dan aku bakal salin semua file-file penting. Kemudian aku bakal hapus seolah-olah file tersebut sudah hangus, ya. Dan Putri bakal kebingungan. Makanya, emang kamu terima selama ini kamu ngejar-ngejar dia, tapi kamu diperlakukan seperti sampah. Kamu dibuang gitu aja. Di sisi lain dia juga memanfaatkan kamu dengan posisi kamu. Sebenarnya aku Ya emang kan? sakit hati Win selama ini, Win. Makanya. Aku pernah dipermalukan di tempat umum ketika aku nyatakan perasaan sama dia. Pas Kamu baru banget, sekarang sih sadarnya. Padahal kalau aku sih udah malu banget dari dulu, Fit. Win. Kan kamu baru kali ini ngasih ide sama aku. Ya udah, sekarang aku bakal ambil berkas tersebut dan aku bakal bakar di sini. Kamu tunggu di sini. Tunggu. Ya. Mana sih David, lama banget. Win. Tanda tangan kontrak ada di sini. Bakar ini berkas supaya Putri bakal kebingungan dan dia bakal menderita. Siapa suruh dia menolak cintaku? Andai saja dia nerima cintaku, ya bakal terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ini. Kamu lampiasin aja marah kamu sama berkas ini. Kamu bakar aja sampai habis. Bener banget tuh. Dan aku harap kamu gak bilang sama Pak Broto, ya. Kalau misalkan Pak Broto tahu tentang masalah ini, ya kita bakal dipenjara, tau nggak? Ini bakal jadian aja kita berdua lah. Aku juga punya otak kali, Fit. Kamu tenang aja. Dan Ini juga kawasan bebas CCTV. aku gak bakal menyia-nyiakan kamu, ya. Aku bakal memberikan sebagian aset perusahaan ini sama kamu. Ya udah, mending kita langsung pergi aja. Mana sih sebelum datang juga? Pak Bayu apa? Emang kok dapat dari mana baju satpam kayak gitu? Ini udah di luar pembicaraan kita tadi loh. Ya kan terserah aku, If. Aku mau pakai baju satpam, aku nggak mau pakai, itu terserah aku. Bukan gitu, Pak. Ntar lagi Bu Putri pun mau datang. Kalau lihat Pak Bayu dengan keadaan seperti ini gimana? Oh berarti bos kamu itu bukan wanita yang baik. Pilih-pilih, berarti bener apa yang diomongin sama orang. Ya bukannya gitu Pak. Takutnya Bu Putri itu berprasangka Pak Bayu ini main-main dengan keadaan seperti ini. Ya, Masa terserah. iya bos datang ke sini pakai baju satpam? Ya kamu tahu kan harus apa yang harus kamu lakuin. Seharusnya kamu nggak ngomong sama bos kamu kalau aku orang yang dijodohkan. Biar aku tahu. Ya kecuali kamu mau berkhianat sama aku, Rif. Kamu ngomong aja sama bos kamu. Kalau aku nyamar jadi sapam di sini, biar dia bisa pura-pura sama aku. Aduh, ini kan jadi berat kayak gini. Lagian Pak Bayu apa susahnya sih datang ke sini dengan penampilan yang biasa? Ya tetap muka seperti layaknya normalnya orang ketemu sama calon istri. Rif, aku kasih tahu ya sama kamu. Kalau cuman mau kayak gitu, aku bisa cari orang yang lebih daripada bos kamu itu. Tapi aku mau membuktikan, katanya bos kamu ini beda sama perempuan lain. Ya kalau kayak gitu sih saya yang jadi sasaran nanti sama kampus. Disangkanya kamu nanti saya ikut mempermainkan dia. Saya yang kena lagi nanti. Aku yang bakalan tanggung jawab. Ini siapa nih? Nah, itu orangnya. Sekarang biar saya temuin dulu Pak. Kamu nggak usah panik dong, biasa aja. Saya takut terjadi apa-apa nantinya Pak. Ya udah, terserah kamu. Kondisi seperti itu, saya tinggal dulu Pak.
Arif aja kaget aku pakai pakaian kayak gini. Kayaknya udah sesuai nih sama rencanaku. Akhirnya datang juga, Bu. Kirain Bu Trin itu mau datang telat atau cuti hari ini. Ya kan sekarang udah telat, cuman masih oke lah, nggak apa-apa kan? Masih lama jam pulang kantor. Iya, nggak apa-apa lah, namanya juga anaknya bos, mau datang jam berapa pun bebas. Kamu jangan gitu, Rif. Kamu tuh bersyukur ada aku di sini, jadi nggak terlalu ketat nih kantornya. Nyariin siapa? Oh, Anak-anak udah di ruangan semua kok, udah pada masuk semua. enggak, saya nggak nanyain itu. Siapa? Orang yang mau dijodohin sama aku kemana? Udah datang ya? Belum. Ada. Udah ada. Ada di jalan maksudnya. Soalnya tadi dia itu nelpon katanya ada sesuatu sama kendaraannya, entah mogok atau ban bocor ya, saya lupa. Yang jelas kayaknya bakalan telat datangnya ke sini. Oh, nggak datang juga nggak apa-apa kok. Ya nggak bisa lah, soalnya dia udah janji sama saya. Orang yang janji sama saya harus datang, itu hukumnya wajib. Kamu tahu kan kriteria orangnya kayak gimana? Iya, namanya juga anak bos, Bu. Ya pastinya orangnya keren lah. Nggak jauh beda sama saya, 11-12. Ya kalau kayak orangnya kayak kamu sih bakal aku tolak. Jangan begitu. Oh iya, Rif. Mali. Oh? Kamu tahu kan kalau David itu selalu gangguin aku. Ya, Bu. Dia masih Bu. kerja di sini kan? Anaknya bos kan ibu, pastinya tahu dong. Iya sih. Kalau emang udah keberadaan dia bikin ibu nggak enak, ya mending pecat aja lah. Ya nggak bisa kayak gitu, Rif. Dia kerja di sini baik-baik, terus cuman masalah pribadi aku harus pecat dia. Ya nggak kayak gitu juga. Ya, Sebenarnya sih ya, aku tuh males banget sama dia. Dia tuh selalu gangguin aku dan dia itu selalu minta aku buat balik sama dia. Tapi kan aku udah nggak ada perasaan apapun, Rif, sama dia. ya itu masalahnya sih, Bu. Ibu itu terlalu cantik, makanya banyak orang yang ngejar ibu. Enggak deh, kayaknya yang ngejar dia doang. Yang lain enggak. Ya pastinya orang yang dijodohkan sama ibu nanti kalau udah kelihatan itu, ya saya jamin dia itu pasti bakal langsung. Apa aku terima aja ya, Rif, perjodohannya ya? Biar David itu nggak gangguin aku terus. Ya itu salah satu cara, Bu, agar si David itu udah mau bisa jaga jarak sama ibu. Tapi aku juga harus tahu yang mau dijodohin sama aku kayak gimana. Kalau lebih buruk dari David gimana coba? Ya entar kalau dia udah nyampe sini, orang pertama yang saya hubungi adalah saya langsung temuin sama ibu. Jadi tenang aja. Ya kalau David masih bertingkah ya pecat aja, Bu. Nah itu juga haknya ibu sebagai anak pemilik perusahaan dan yang nantinya juga mewariskan semua aset dari Pak Bos. Jadi ibu punya. Gini ya, Rif, meskipun aku punya kuasa di sini, meskipun aku juga berhak mecat siapapun di sini, kalau aku mecat David, cuman masalah pribadi kayak gini kayaknya nggak bisa deh. Lagian, emang David punya salah di perusahaan. Kalau David udah salah di perusahaan sama kerjaan, baru aku bisa pecat dia, gitu. Ya kalau masalah itu saya juga nggak tahu, Bu. Lagian juga dia itu beda divisi sama saya. Kalau udah bikin ibu nggak nyaman kerja di sini, itu artinya kan sudah mengganggu kenyamanan dan keamanan yang ada di perusahaan ini. Ibu harus ambil sikap tegas. Ya mungkin aja nggak cuma ke ibu atau ke karyawan lain juga kelakuannya juga seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kamu, ini kan, kamu pasti sering ketemu sama David. Kalau nggak ada saya, apa dia juga gangguin karyawan lain di sini? Kalau misalnya itu, Kamu juga nggak tahu. Ada saya sih nggak pernah kayak gitu sih, Bu. Ya mungkin karena dia tahu kalau saya itu tangan kanan ibu, jadi dia itu jaga image kayak mungkin. Ya udah kalau kayak gitu kita nggak perlu mikirin David karena aku udah mau dijodohin sekarang. Intinya Yang itu, Bu. Perlu aku fokuskan sekarang, aku juga pengen tahu sama yang mau dijodohin sama aku. Tenang aja, Bu, orangnya itu baik ya, orangnya baik, orangnya ramah, orangnya pengertian dan dia juga kenal lama sama saya, Bu. Ya kalau ngelihat dia anggap saja ngelihat saya, sikapnya hampir sama, humble dan selalu bikin orang yang di sampingnya nyaman. Itu. Rif, kalau masalah baik, aja ibu langsung ketawa denger itu. ya kamu lucu banget. Nah makanya, Bu, orang yang bisa membahagiakan orang lain itu adalah calon pasangan yang pas. Iya udah terserah kamu. Ya udah aku pergi dulu ya.
Aku mau masuk. Oh ya udah. Masuk ke sana aja deh. Mau kemana? Mau masuk? Ini udah jam berapa? Kamu baru mau masuk? Tahu jangan-jangan karyawan baru ya di sini? Kamu satpam baru ya di sini ya? Iya, aku satpam baru. Kalau kamu satpam baru di sini, kenapa bilang saya karyawan baru di sini? Soalnya kamu baru datang. Ya, Dan aku terserah tahu- saya dong, mau datang jam berapa. Lagian kamu di sini cuma satpam baru lagi. Bang, kalau misalkan aku baru kenapa? Lagian ya, aku yang bertanggung jawab di sini terhadap keluar masuknya orang di sini. Kamu nggak berhak ngelarang aku buat datang jam berapapun. Kamu pikir ini perusahaan nenek moyang kamu? Kamu pikir ini juga perusahaan kamu seenaknya nyuruh cuman aku. menjalankan tugas aku sebagai satpam di sini. Kalau ada apa-apa, kamu nggak mungkin tanggung jawab. Pasti satpam yang disalahkan. Siapa sih yang masukin kamu kerja di sini? Yang jelas, aku nggak pakai jalur belakang ya. Aku nggak bayar di sini. Aku diseleksi karena aku punya kemampuan. Aku bisa bela diri. Aku juga peka terhadap kejahatan-kejahatan. Sekarang, kalau kamu masuk, kamu tunjukin dulu ID card kamu. Aku nggak bawa. Ya udah, berarti kamu harus buat laporan dulu ke pos satpam. Laporan apaan sih? Emang kamu nggak tahu aku siapa? Ya aku nggak tahu lah. Lagian ya, seluruh karyawan di sini tadi pagi aku udah kenalan, termasuk pimpinan Pak Arif. Kamu nggak nanya sama Pak Arif aku siapa? Kamu siapa? Jadi siapapun yang mau masuk sini aku nggak peduli. Kalau telat nggak boleh masuk. Udah peraturan Baru kali ini nih ya, dengerin. Baru kali ini aku telat jam segini, ada yang nggak bolehin aku masuk. Sebelum-sebelumnya satpamnya juga nggak kayak gini kok. Ya, Kamu kok repot banget sih? satpam yang satunya kurang tegas. Kamu kok repot banget sih? Ya jelas, karena aku yang bertanggung jawab di sini. Kalau kamu masuk, kasih tahu dulu nama kamu. Kalau aku nggak ngasih tahu, Oh ya udah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kamu harus pergi dari sini. kamu ngusir. Ya aku ngusir. Kamu ngusir aku tanpa kamu tahu aku siapa. Ya udah kenalan dulu dong. Oh, gak banget aku kenalan sama laki-laki duluan. Padahal Tetap. kenalannya bukan bermaksud untuk macam-macam. Tapi karena aku mau tahu identitas kamu, baru kamu bisa boleh masuk. Identitas aku privacy. Jadi nggak sembarang orang tahu identitas aku, apalagi kamu. Gak usah sombong ya. Aku nggak sombong, aku cuma bilang aja kalau identitas aku privacy. Apalagi kamu di sini cuma satpam baru, nggak berhak tahu aku siapa. Kalau misalkan kamu atasan sih, kamu bisa ngomong kayak gitu. Tapi meskipun atasan juga nggak berhak sih ngomong kayak gitu. Ya udah, kamu mau ngenalin diri? Oh, Nggak, aku mau masuk. Kamu kok kurang ajar sih? Kamu di sini baru ya, jadi nggak kurang ajar sama aku. kamu mau masuk di sini, kamu harus lewatin aku dulu. Kamu masih mau ngelarang aku? Ya, aku mau larang kamu dan nggak boleh masuk. Kalau misalkan kamu nggak bisa nunjukkan identitas kamu. Aku yang punya perusahaan ini. Nama aku Putri. Puas. Bu Putri. Kenapa mau minta maaf? Telat? Sama-sama. Aduh. Ngajar banget juga. Tapi dia itu emang benar-benar spesial banget ya. Ternyata dia cantik banget. Tapi aduh, dia kasar banget. Aku sampai didorong kayak gini. Tapi aku kelewatan juga sih. Udah tahu dia pimpinan perusahaan malah aku larang. Tapi adalah aku lihat dulu. Kalau sebelum tahu dia gimana ke depan. Kalau dia cuma memandang aku sebagai satpam, dia nggak ngargai, berarti sama aja sama cewek lain. Aduh. Putri dari tadi kok. Put, aku dari tadi nungguin kamu. Mau ngapain? Ya, enggak. Aku kangen aja sama kamu, Put. Apaan sih, Fit? Kita udah ketemu tiap hari. Ya. Kenapa kamu nggak masuk ruangan? Ini masih jam kerja, tau nggak? Aku dari tadi
di ruangan dan aku menyelesaikan lebih awal pekerjaan aku karena aku menunggu kamu di sini. Aku mau menanyakan kamu udah makan apa belum dan kamu dari mana, kamu gak apa kamu gak bahagia sekarang. Aku mau menanyakan itu sama kamu, Put. Aku sekarang nggak bahagia karena aku ketemu sama kamu tiap hari. Udah deh, kamu nggak usah gangguin aku terus. Kamu apa mau dari itu, Put? Ya, aku Fit, aku itu terganggu sama kehadiran kamu yang setiap pagi kamu berdiri di sini nungguin aku. Put, aku tuh cinta sama kamu dan aku bakal melakukan apapun untuk kamu, Put. Ya, masa kamu gak peka sih tentang itu semua? Ya, aku tahu. Cuman kita udah nggak ada hubungan apapun. Aku udah nggak ada perasaan apapun sama kamu. Jadi buang jauh-jauh perasaan kamu buat aku. Put, tolong buka sedikit perasaan buat aku, Put. Karena aku, Udah deh, kamu nggak usah ngelawak. Tiap hari kamu ngomong kayak gini. ya aku bakal buktikan kalau aku tuh emang serius, Put. Aku bakal ada dan aku bakal mau melakukan apapun. Kamu yakin kamu mau ngelakuin apapun buat aku? Ya, kalau kamu terima cinta aku. Kalau aku minta sesuatu sama kamu, Aku bakal sediakan kok, aku bakal ambilin. apapun itu. Ya, Kalau persyaratannya kamu harus mengundurkan diri dari perusahaan ini gimana? maksud kamu apa mau seperti itu? Kamu ingin aku menjauhi kamu? Iya. Aku pengen kamu keluar dari perusahaan ini. Kalau kamu tetap gangguin aku setiap hari kayak gini dan kamu nggak mau mengundurkan diri, aku yang bakal pecat kamu. Tega kamu ya, Pak. Tega kamu ngomong seperti itu sama aku. Sedangkan aku tuh cinta mati sama kamu. Ingat, orang yang dilukai hatinya bisa melakukan apapun untuk membalasnya. Terserah kamu mau ngelakuin apapun dan kamu mau ngancam aku apapun, aku nggak takut. Jangan mentang-mentang kamu punya perusahaan, punya kekuasaan, punya uang. Fit, Ya, aku kamu tahu. semena-mena sama aku. Fit, aku tahu tujuan kamu deketin aku supaya kamu bebas kan kerja di sini, Aku tuh cinta sama kamu. supaya kamu punya kuasa di perusahaan ini. Aku gak berpikiran seperti itu, Put. Kamu itu licik, Fit. Kamu itu orangnya manipulatif. Put, Aku nggak percaya sama kamu. Dan dari dulu kamu selalu nyakitin aku dan aku selalu kasih kamu maaf, tapi berkali-kali kamu nyakitin aku. aku udah berapa kali dipermalukan di tempat umum sama kamu, tapi aku masih sabar. Dan aku gak melakukan apapun. Udah deh. Ini demi cintaku. Udah deh, kamu nggak perlu banyak ngomong. Omongan kamu nggak penting. Put, aku bakal belah dendam sama kamu, Put. Aku harus melakukan apa yang sudah bilang sama Windy. Awas kamu, Put. Kenapa tat aku sakit banget lagi? Aduh, beneran aku jatuh. Dia keras banget dorongnya sama aku. Tapi suasana di kantor ini enak banget ya. Tamannya juga asri. Dan kayaknya aku beneran jatuh cinta di sama perempuan itu. Berarti itu orang yang dijodohkan sama aku. Tapi kayaknya dia nggak tertarik sama sekali sih sama aku. Apa gara-gara aku pakai pakaian satpam ya? Tapi aku harus tetap konsisten. Kalau dia tetap nggak mau sama aku gara-gara aku satpam, aku nggak bakalan mau dijodohin. Aduh, aku mending istirahat di sini dulu. Enak banget suasana di sini. Aku ngerasa bersalah ya sama orang itu. Emang aku harus minta maaf? Kayaknya dia cukup menarik sih. Apa aku samperin ya? Oh, gak mungkin dong. Masa aku sih nyamperin? Aku harus gimana ya? Kok kayak gak karuan gini sih otaknya? Apaan sih? Bu Putri ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Mau lewat aja sih Bu, mau ke ruangan sebelah. Oh, mau lewat? Iya. Iya. Bu Putri Iya, lewat. kenapa-napa kan? Kenapa? Aku aneh ya? Enggak Bu, baru sekarang dari Bu Putri. Kayaknya lagi baik-baik, lagi seneng ya?
Iya. Enggak kok, biasa aja. Kelihatan emang. Iya, kelihatan banget, Bu. Seneng karena proyek hari ini deal, ya kan? Oh iya, Bu. Iya, proyek kemarin yang kita bahas pas meeting. Iya sih, tapi Jadi- emang biasanya deal kan, Bu. Tapi Bu Putri nggak sesenang ini sih biasanya. Ini proyeknya beda, jadi senengnya nambah. Oh. Kamu mau ke ruangan kamu? Iya. Ya udah, iya, Ya udah, saya permisi ya, Bu. iya. Apa Putri lagi merhatiin satpam itu ya? Aku nggak salah lihat, dia benar-benar ketawa sendiri. Dia kayak bahagia banget. Aku harus bilang nih sama Pak David. Baik, aku Maaf, Bu. makasih ya, Bay. Iya. Em, Ada apa ya, Bu? Saya mau dipecat, Bu. enggak kok, kita duduk aja yuk. Nggak apa-apa, santai aja. Awas, ada kaca, Bu. Kamu ngapain sih di sini? Oh, ini kan lagi jam istirahat, Bu. Jadi saya nongkrong di sini soalnya suasananya enak banget. Ya kan, istirahatnya bisa di kantin. Iya, Bu. Saya kan harus memastikan keamanan di sini. Ibu ngapain ya, Bu? Kesini, Bu? Atau mau marah-marah sama saya lagi? Enggak kok. Aku kesini karena aku mau minta maaf sama kamu masalah tadi. Apa? Iya. Tadi barusan aku lihat kamu sendirian di sini dan aku ngerasa bersalah, Bay. Nama kamu Bayu kan? Dari mana nama saya? Karyawan di sini juga bilang sama saya kalau satpam baru namanya Bayu. Iya, Bu. Saya maaf tadi udah nggak sopan, Bu. Gak apa-apa kok, lagian kamu juga nggak tahu. Tapi kamu udah bener kok tadi. Karyawan yang telat itu harus laporan dan dikasih sanksi. Iya. Aku minta maaf ya. Ibu nggak pernah salah kok. Makasih juga barusan kamu udah mau bantuin aku. Iya, Bu. Saya juga maaf ya tadi nggak sopan dengan yang. Gak apa-apa kok, Bay. Lagian nggak sengaja kan? Iya, Bu. Nggak usah panggil aku ibu, nggak apa-apa. Nama aku Putri. Aku Bayu. Saya minta maaf, Bu. Saya nggak sopan. Nggak usah panggil aku ibu, nggak apa-apa kok. Panggil nama aja. Itu lebih kayak ke temen kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bay. Lagian aku juga yang nyuruh. Gimana kerja di sini? Ya, alhamdulillah saya kerasan di sini, Bu. Saya kerasan di sini, Put. Soalnya Nggak usah kaku, Bay. Kamu juga nggak apa-apa. soalnya aku takut kalau misalkan manggil nama takut nggak sopan dan dilihat karyawan yang lain aku nggak sopan, terus apalagi nanti pacar kamu pasti yang enggak kan mikir sama aku. Aku nggak punya pacar. Kamu gimana? Udah punya pasangan? Aku kan cuma satpam, jadi nggak sempet buat jagain wanita lain. Yang aku jagain cuma kantor ini sama kamu. Kantor sini juga. Iya sih. Beneran nggak punya pacar ternyata. Ya kan nggak mungkin ada yang mau sama aku. Kenapa? Kan cuma satpam. Apa masalahnya sih, Bay, sama satpam? Yang penting kamu kerja kan. Lagian pekerjaan satpam juga keren kok. Kamu pakai seragam kayak gini aja keren. Pertama kali aku dibilang keren sama perempuan, apalagi bos aku. Ya, aku merasa bangga aja dibilang keren sama kamu. Tapi emang ya, nggak ada yang deket sama kamu. Nggak ada, Bay. Mana ada sih yang mau deket sama aku? Kamu tahu Mau? sendiri kan? Maksud aku, kalau aku kaya ya aku mau. Emang deketin aku perlu kaya ya? Emang satpam seperti aku bisa deketin kamu. Kenapa nggak bisa? Atau jangan-jangan kamu cuma bercanda karena ngerasa bersalah sama aku ya? Enggak kok, Bay. Yang deketin aku itu nggak perlu orang kaya. Yang penting dia itu baik, sopan, sama setia sama aku, udah itu cukup kok. Kalau masalah kaya enggaknya itu kayaknya nomor sekian deh, Bay.
Kalau kamu orangnya baik sama setia, kenapa nggak bisa deketin aku? Oke. Berarti aku nggak apa-apa nih deketin kamu. Kamu nggak malu nanti dilihat karyawan-karyawan yang lain. Emang kamu mau deketin aku? Misal, Ya enggak lah, ngapain aku harus malu sama karyawan di sini? emang aku boleh deketin kamu. Perasaan tadi kamu kayak Rasul banget sama aku. Ya karena kamu ngeselin. Oh ya, aku juga mau cerita sama kamu. Jadi di kantor ini tuh ada mantan aku yang kerja juga di sini. Dia itu selalu gangguin aku. Dia itu selalu ngajak balikan sama aku. Padahal ya Bay, dulu pas waktu pacaran, dia itu selalu nyakitin aku. Dia selalu duain aku, dia selalu selingkuh dari aku. Tapi aku masih maafin. Sampai sekarang dia tetap gangguin aku. Tapi kamu udah nggak ada perasaan kan sama dia? Ya nggak ada lah. Kalau aku masih punya perasaan sama dia. Kalau kamu digangguin lagi sama dia, kamu bilang ya sama aku. Aku bakalan hajar tuh orang. Bilang aja aku calon suami kamu. Maksud aku bilang aja kalau misalkan Kayaknya itu ide yang bagus deh. Kalau dia deketin aku bilang aja kalau kamu calon suami aku. Biar nggak dideketin lagi. kamu memang nggak malu sama dia. Nanti kalau misalkan kamu dibully gitu, calon Iya. suami kamu malah satpam. Ya nggak boleh ngapain juga dia ngebully aku. Aku maunya dia itu keluar dari kantor ini. Tapi semisal jadi calon suami beneran pun, ya aku juga pasti bakalan seneng. Ya udah, gini aja deh. Sekarang kamu bawa aku buat ketemu sama cewek. Mau ngapain? Aku pengen ketemu sama dia. Yaudah, ayo. Aku nggak sopan. Iya udah, kita kesana yuk. Yaudah, pegang lagi boleh? Nanti aja kayaknya deh. Jangan deh, kamu kayaknya malu. Enggak kok, enggak apa-apa. Awas, Kok ibu sih? Dari Putri. Fit, Kamu dari mana? Tuhan banget. Tadi aku ketemu sama Putri. Terus Bu Putri itu kayaknya lagi merhatiin satpam deh, Pak. Hah? Iya, dan dia tuh kayak bahagia banget tadi. Gak kayak biasanya. Dia kayaknya lagi suka deh sama satpam itu. Aku yakin banget, Kayaknya gak mungkin. Pak. Yang saya lihat ini gak mungkin bohong, Pak. Dia bener-bener senyum-senyum sendiri ngelihatnya. Kamu udah sendiri kan, sifat Putri itu seperti apa? Jangankan capap, aku aja yang udah kerja di sini ya, ditolak mentah-mentah sama Ya Putri. siapa tahu dia memang sukanya sama orang kayak gitu, Pak. Siapa Tapi tahu, kamu yakin? Hah? Kamu yakin? Yakin banget, coba aja kalau nggak percaya, dilihat aja pasti mereka sekarang lagi ngobrol. Emang sapam siapa sih? Ada tuh kayaknya baru deh. Saya juga baru kelihatan hari ini satpam itu. Tapi saya nggak pernah perhatiin satpam di sini sih. Setahu aku sapam di sini itu udah punya istri semua. Gak mungkin lah Putri suka sama sapam tersebut. Hah? Yang ini kayaknya serius, Pak. Nggak mungkin saya bohong sama Pak David. Kalau Pak David nggak percaya, ya udah, ayo dilihat aja. Tapi kalau misal ini bener, harusnya Pak David itu, Pak, kalau misal Pak David ditolak mentah-mentah kayak gitu sama Putri, terus dia bisa terbuka sama orang-orang yang jauh di bawah Pak David, itu harga diri Pak David makin keinjek-injek, Pak. Sebenarnya Masa Pak David terima sih? aku bingung, Win. Mau percaya sama kamu atau enggak? Kalau saya bisa buktiin, Pak. Tapi udah ini- bener sih, Pak, karena tadi Pak David sudah membalaskan dendam Pak David dengan cara ngebakar berkas itu. Ya ini masalahnya sama sapam. Sapam itu jabatannya rendah banget. Hanya Dan Putri suka sama sapam. Ya, Ini makanya- mustahil banget, Win. yang bagus dong, berarti pilihan Pak David tadi tepat banget buat ngebakar berkas itu, karena itu udah cukup banget buat balas dendam sama Putri. Dia udah cukup banget ya selama ini nginjek-injek harga diri Pak David, apalagi sekarang dia malah sukanya sama satpam setelah menolak Pak David. Kalau misalkan bener omongan kamu, Putri deket sama sapam, aku bakal habisi sapam itu. Kalau perlu aku bakal kasih pelajaran sama dia.
Lagian Terus? Pak David juga bisa udah ngebakar perusahaan ini kan secara nggak langsung. Udah deh Pak, jangan Ya. ribet-ribet. Terus Putri sekarang di mana? Ya udah yuk saya anterin. Kamu yakin kan dengan omongan Yakin. kamu? Yaudah yuk. Benar apa kata kamu nih? Oh, bagus ya, Put. Hah? Setelah kamu menolak aku sekian kali, kamu lebih milih sapam sialan ini. Ya terus kenapa? Lagian dia juga calon suami aku. Calon suami kamu bilang. Put, kamu sadar kan kalau ini sapam? Aku sadar pakai banget dan aku lebih baik nikah sama Bayu daripada sama kamu. Kamu udah apain Putri? Hah? Kamu udah apain Putri? Kamu udah guna-guna Putri? Put, dia tuh gak pantas bareng sama kamu. Kamu yang gak pantas bareng sama aku. Aku pikir kamu lagi deket sama pengusaha besar di kota ini. Ternyata selera kamu cuma sapam doang, Put. Daripada sama kamu. Put, lebih baik aku daripada dia. Aku punya pengalaman, Put. Punya Dan- pengalaman buat mainin cewek. Kamu diem ya. Punya pengalaman buat memanfaatkan perempuan. Kamu gak usah ikut campur karena kamu udah deket sama Putri. Aku bukan cuma deket sama Putri, tapi dia bakalan nikah sama aku. Sekarang Aku, kamu aku yang bakalan jadi calon suami Putri. Kamu bakal nikah sama Putri. Hah? sekarang Kamu sadar kamu tuh sapam, tau nggak? Dan Putri sekarang memanfaatkan kamu karena dia itu mau menjauhi aku. Put, kamu bilang dong. Ya udah sekarang biar Putri jujur aja. Kamu beneran suka kan sama aku? aku beneran suka sama Bayu dan bulan depan aku bakal nikah sama dia. Dengerin. Gak usah ngelawak deh, Put. Kalau misalnya kamu mau menjauhi aku silahkan, tapi dengan cara yang yang lebih bagus Kamu dong, Put. sadar gak sih Fit, kamu ngomong kayak gini sama siapa? Aku bisa mencat kamu hari ini juga loh. Silahkan kalau kamu mencat aku. Aku Ya. juga udah bosen banget nih tunduk gitu sama kamu. Kamu nggak tahu apa yang bakal terjadi sama perusahaan kamu. Kamu apa-apaan sih Win? Kamu udah mulai kurang ajar sama aku ya? Ngapain juga aku harus sopan sama kamu? Put, Lagi kamu. juga seumuran kan? Kamu boleh pecat aku kapanpun yang kamu inginkan. Dan perlu kamu tahu juga, ya. Itu tahu apa lagi? Bagus. Ambil lagi. Arif, Sekarang Arif udah ada di sini, ya. Biar aku jelaskan pada semua. Kalau berkas tanda tangan kontrak dengan perusahaan lain sudah aku bakar. Dan file-file penting perusahaan sudah aku hapus. Fit kamu gila ya Fit? Bukannya berkas itu ada di kamu ya? Ih, kamu kenapa bisa ada di orang? Bukannya ada di mobilnya. Aku emang gila, Put, ya. Karena kamu udah mencampakkan aku. Fit, perusahaan ini bakal bangkrut, kamu Iya, bakar. karena aku udah bilang sama kamu. Kata kamu gak takut dengan ancaman aku. Kamu sadar sama kelakuan kamu? Ini kriminal, Fit. Masa bodoh. Kamu udah Pusing banget. merasa menang. Iya. Kalian pikir berkas yang kalian bakar itu berkas penting dari perusahaan ini? Kamu gak usah ikut campur. Kamu cuma sapam, ya. Aku udah apa? Kalian kali ini udah benar-benar salah sasaran. Kalian mau tahu? Kayaknya ini mobil dari orang itu. Pas banget nih, mapnya sama. Kalau aku tuker map ini, pasti dia nggak bakalan bisa macem-macem. Karena berkas pentingnya kan udah aku amanin. Lagian si punya mobil gak dikunci. Hah? Kurang ajar banget kamu ya? Hah? Kamu udah mengacaukan rencana aku, tau nggak? Gini ya, asal kamu tahu aja, Mas Bayu ini bukan satpam. Dia itu orang yang bakal dinikahkan sama Ibu Putri. Rif, Ya, Pak Bayu ini orang yang dijodohkan. maksud kamu apa? Kamu Kamu gimana sih kok nggak perhatiin dulu berkasnya? Ya aku juga nggak tahu Win kalau dia itu nguping pembicaraan kita. Ini udah nasib kamu, Aku Fit. Dan bukan sapam, dan aku orang yang dijodohkan sama Putri. Dan aku emang sengaja nyamar jadi sapam karena aku mau buktikan omongan orang-orang itu semua nggak benar tentang Putri.
Aku seorang suhu di pesantren Amaris. Berarti kamu anak Pak Surya? Bawa mereka ke BR berwajib karena mereka udah berusaha untuk membakar sertifikat. Pak. Kamu harus bertanggung jawabkan. Udah, kamu juga. Pak, saya minta maaf Pak. Pak. Berarti orang yang mau dijodohin sama aku kamu, Bay. Nah, Nyamar jadi satpam buat apa? gimana kalau misalkan kita ngobrol di sana aja? Ngobrol di sini. Minta maaf ya sama kamu. Karena aku udah bohong. Karena aku pura-pura jadi satpam. Iya, alasan kamu apa sih kayak gini? Lagian kalau kamu emang penasaran sama aku, kalau kamu emang pengen ketemu sama aku, ya ketemu seperti biasa aja. Kenapa sih? Aku cuma mau buktikan aja, Put. Kalau misalkan kamu itu benar-benar orang baik. Bay, orang baik itu di sini banyak banget. Kalau kamu cuma mau ngebuktiin aku orang baik atau enggak, ya nggak perlu kayak gini dong. Kamu kok malah marah sih, Put? Ya aku ngerasa ditipu sama kamu. Aku udah percaya kalau kamu itu satpam dan tiba-tiba Aku punya alasan yang kuat, Put. Karena aku pengen bener-bener nikah sama kamu. Enggak cuma mau pacaran sama kamu, Put. Kalau aku cuma niat main-main, ya aku bisa aja langsung ketemu sama kamu dengan cara yang biasa dipakai cowok-cowok buat kenalan sama perempuan. Tapi ini urusan masalah masa depan, Put. Masa depan aku sama kamu. emang kamu terima perjodohan ini? Kalau aku nggak terima perjodohan ini, ngapain aku melakukan hal seperti ini? Justru aku ada niat baik dan tulus sama kamu. Hanya aku menggunakan cara seperti ini, Put. Kayaknya aku lebih suka kalau kamu jadi satpam daripada kamu jadi anaknya Pak Surya. Emang kenapa, Put? Ya lebih keren aja. Kalau aku udah tahu kamu anak Pak Surya, kayak kurang menarik aja. Ya udah, kalau kayak gitu aku bakalan jadi satpam seumur hidup aku. Ya satpam aku aja, jangan yang lain. Ya, itu maksud aku. Jadi gimana? Kamu mau terima perjodohan ini atau kamu mau tolak aku? Aku nggak bakal nolak perjodohan ini. Aku juga udah mulai suka sama kamu dari pas pertama kali kita ketemu. Ingat ya, Put. Kamu jangan mudah percaya sama orang lain. Mereka bisa aja di depan kamu pura-pura baik dan bikin kamu kesel. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Cukup sekarang kamu udah tahu semuanya. Aku juga makasih banyak sama kamu, Bay. Kalau nggak ada kamu, mungkin berkas itu udah dibakar sama David. Ya aku juga sebenarnya nggak sengaja sih tadi kamu lihat. Ya, makanya aku cepet-cepet daripada mereka melakukan itu. Ya aku tuker aja berkasnya. Udah. Kamu beneran mau terima aku kan? Ya aku terima kamu kok. Ya udah, kalau kayak gitu sekarang kamu mau kemana pun bakalan aku anterin. Mau makan apapun bakalan aku turutin. Gimana kalau kita jalan-jalan aja? Mau kemana pun bakalan aku anterin. Ini kan hari pertama kita ketemu, jadi kayaknya enak jalan-jalan deh.